Kembali lagi bersama kami, aku Grace, Aku Jerry, Aku Andini, aku Ayu, dan aku Lutfi. kami dari Universitas Riau, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia, Program Studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai biopolimer, board. Rayon, yarn, dan juga printing. Teman-teman pasti penasaran kan tentang apa yang bakal kami bahas? Mari ikuti kami sampai akhir. Eits, jangan lupa nonton sampai akhir ya. Like, comment, dan subscribe. Dadah. PT Riau Andalan Pulp and Paper atau RAPP adalah salah satu perusahaan pulp and paper terbesar di Asia. PT Riau Andalan Pulp and Paper atau RAPP merupakan anak perusahaan dari Asia Pacific Resources International Holdings Limited atau APRIL yang bergerak di bidang industri pulp and paper. APRIL termasuk dalam anggota dari Royal Golden Eagle atau RGE, grup yang didirikan oleh Sukanto Tanoto pada tahun 1973. RGE mengelola beberapa perusahaan manufaktur yang berbasis pada sumber daya alam di berbagai negara seperti di Indonesia, Tiongkok, Brazil, Spanyol, dan Kanada, yang saat ini telah memiliki aset melebihi 18 miliar US dollar dan berpusat di Jakarta. Sukanto Tanoto, yang merupakan CEO dan pendiri grup RGE, lahir pada tanggal 29 Desember 1949. Ia merupakan anak tertua dari 7 bersaudara. Nah, pada tahun 1967, beliau bergabung di perusahaan milik keluarganya sebagai penyuplai suku cadang kendaraan bermotor dari Jepang. Beliau mendirikan industri kayu lapis dengan nama RGM atau yang sekarang menjadi RGE pada tahun 1973, yang pada saat itu merupakan era emas kayu lapis Indonesia. Pada tahun 1979, beliau mendirikan perusahaan minyak kelapa sawit dengan nama Asian Agri. Pada tahun 1983, beliau membangun pabrik dissolving pulp di daerah Porsea, Sumatera Utara, dengan nama Indoraya. Nah, sekarang menjadi Toba Pulp Lestari, di mana perusahaan ini mulai beroperasi pada tahun 1988 hingga saat ini. RGE terus berkembang untuk membangun perusahaan yang berkelanjutan. PT Riau Andalan Pulp and Paper berada di Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang berjarak 75 km dari Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau. Sedangkan untuk lokasi kantor pusat serta urusan administrasi dan kerjasama berada di Jalan Teluk Betung nomor 31, Jakarta Pusat. PT RAPP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pulp and paper, sehingga letak PT RAPP saat ini bisa dikatakan adalah tempat yang strategis karena dekat dengan sumber bahan baku, yaitu kawasan HTI atau hutan tanaman industri, dengan iklim yang sesuai dengan pertumbuhan pohon menjadi bahan baku utama pembuatan pulp dan kertas. Bahan baku pendukung yang berupa air juga sangat mudah didapatkan karena dekat dengan Sungai Kampar. Pertumbuhan industri pulp dan kertas di Provinsi Riau telah menempatkan Provinsi Riau sebagai salah satu penghasil kertas terbaik di dunia yang memiliki peran penting dalam penyediaan kebutuhan kertas secara global. Universitas Riau sebagai perguruan tinggi negeri yang ada di Riau telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan unsur pemerintahan maupun dengan pihak swasta. Banyak peranan dan manfaat yang telah dihasilkan dari adanya kerjasama tersebut. Kerjasama tersebut diantaranya dengan Tanoto Foundation dan PT Riau Andalan Pulp and Paper atau yang kita sebut dengan RAPP. UNRI menggandeng Tanoto Foundation dan PT RAPP dalam melahirkan program studi teknologi pulp dan kertas oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Program studi teknologi pulp dan kertas didirikan pada tahun 2018 melalui Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi nomor 554-KPT-1-2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang pemberian mandat penyelenggaraan pendidikan jenjang diploma 3 dengan gelar Ahli Madya Terapan atau AMD. Program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas menyelenggarakan pendidikan lanjutan bagi lulusan SMU dan SMK dengan lama pendidikan 6 paket semester, yang mana terdiri dari 4 semester di kelas, 1,5 semester di industri, dan setengah semester pada tugas akhir.
Lulusan program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas berada pada level 5 dari mengunggulkan Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI dengan kualifikasi mampu memanfaatkan IPTEK dalam bidang teknologi pulp dan kertas. Tahapan paling awal semua proses, baik kertas, rayon, dan viskos dimulai dari sini. Nursery merupakan tahapan awal untuk pembibitan kayu akasia dan eukaliptus. Pada tahapan ini, bibit akan diperlakukan seperti bayi yang memerlukan perlakuan ekstra. Dilakukan 3 tahap untuk mendapatkan nursery yang sehat, yaitu clarity, capability, dan comfort. Metode yang digunakan ialah stem cutting, yaitu daun yang mudah akan dipotong. Luasan daun kita potong atau kurangi untuk mengurangi penguapan yang pada akhirnya menjadi cutting. Kemudian, bibit yang telah dirawat akan ditanam di lahan yang sangat luas. Setelah beberapa tahun akan dipanen atau harvest dan ditanam kembali atau replant. Namun, yang paling perlu diperhatikan ialah cara mengelola dan menanam bibit di lahan yang begitu luas dengan kondisi tanah yang berbeda-beda sehingga diperlukan metode yang ekstra untuk merawat tanaman. PT RAPP menggunakan kayu pepohonan yang bersumber baik dari concession forest atau lahan milik pemerintah yang dikelola sendiri oleh perusahaan PT Riau Andalan Pulp dan Paper ini. Dan juga memiliki lahan sendiri yang dikelola oleh PT RAPP atau PT Riau Fiber. Serta proses produksi pulpnya menggunakan jenis kayu akasia dan juga kayu eukaliptus. PT RAPP merupakan pabrik atau industri pulp dan kertas yang terintegrasi, di mana di dalam satu pabrik ini terpadu atau terdapat banyak departemen atau unit pembuatan kertas. Proses produksi pulp dibagi menjadi 4, yaitu 4 garis besar produksi. Garis produksi pada PT RAPP dikenal dengan sebutan fiber line. Secara garis besar, proses produksi pulp pada departemen fiber line dibagi menjadi 4 tahap atau 4 tahap utama, yaitu woodyard dan chip screening, degasting, washing, dan juga bleaching. Setelah melalui proses produksi, pulp kemudian akan dikeringkan di area pulp dryer untuk menghilangkan atau mengurangi kadar airnya. Tahap pertama adalah tahap woodyard dan chip screening area. Secara umum, area ini bertugas untuk menyiapkan kayu agar siap dikirim ke area pemasakan pulp. Proses di area ini terbagi menjadi beberapa tahapan, mulai dari penebangan kayu hingga penyaringan chip. Tahap berikutnya ialah tahap logging, loading, dan unloading. Ada beberapa tahapan prosesnya, yaitu diawali dengan proses timber crossing, yang dimana bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai lokasi pohon yang akan ditebang, sekaligus masanya. Umumnya, dengan sistem jalur dan plot, tiap jalur atau plot sudah ditentukan panjangnya. Untuk luasnya, kemudian dihitung jumlah pohon, volume, dan diameter pohonnya. Tahapan berikutnya ialah felling atau penebangan. Penebangan pohon dilakukan oleh regu penebang yang terdiri atas 5-10 orang dengan menggunakan gergaji mesin, di mana gergaji yang digunakan bertipe chain saw Husqvarna. Kapasitas kerja proses penebangan ini mencapai 10 meter kubik untuk satu orang operator. Dalam proses penebangan, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah keadaan pohon atau posisi percabangan dan tajuk pohon, keadaan lapangan, kerusakan kayu, dan faktor keamanan. Kemudian adalah tahap pre-batching atau pengumpulan kayu, yang bertujuan untuk mengumpulkan pohon-pohon yang sudah ditebang sedemikian rupa, sehingga mempermudah pada proses penyeradanan. Penyeradanan adalah proses pengumpulan ke tempat tertentu yang dilakukan secara mekanik. Alat yang digunakan disebut dengan skidder. PT RAPP menggunakan skidder dengan merek Timberjack, di mana skidder tersebut merupakan traktor berpengemudi dengan kapasitas 12 meter kubik per jam. Tahapan selanjutnya ialah cross-cutting atau pemotongan, yaitu tahapan yang bertujuan untuk menyesuaikan ukuran dari tiap-tiap kayu yang akan dikirim ke pabrik. Umumnya diameter kayu berkisar 30 cm dengan panjang 2,4 hingga 6 meter. Kemudian dilanjutkan dengan tahap stacking atau penumpukan, yaitu setiap tumpukan kayu diberi tanda jumlah gelondong, tanggal tebang, lokasi tebang, dan tanggal maksimum pengangkutan.
Setelah kayu tersebut mencapai tanggal angkutnya, kayu tersebut diangkut ke pabrik menggunakan truk, yang mana kayu-kayu tersebut diangkut ke truk pengangkutan menggunakan front dan loader. Ketika kayu sampai di area pabrik, kayu-kayu tersebut ditimbang dengan truk-truk milik perusahaan dan truk milik kontraktor. Setelah penimbangan selesai, muatan kayu pada truk akan dibongkar. Pada area wood preparation dan chip production, kayu-kayu yang telah diterima disimpan untuk kemudian dicaca menjadi bentuk chip, sehingga dimasak di area digesting. Digesting area ini merupakan tempat di mana chip kayu dikonversikan menjadi pulp melalui proses yang dimaksud adalah penghancuran komponen lignin dari suatu chip kayu sehingga menyisakan serat-serat selulosa dan hemiselulosa yang kemudian dikonversikan menjadi pulp. PT RAPP menggunakan proses craft untuk mengkonversikan kayu menjadi pulp, di mana pada proses ini digunakan bahan kimia berupa white liquor untuk menghancurkan lignin yang terdapat di dalam kayu. Senyawa aktif yang berperan untuk mengurangi lignin dari kayu pada white liquor adalah Na2S dan NaOH. Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi sama aku. Kita hari ini belajar biopolimer, betul? Hari ini materi kita tentang apa, Pak? Nah, pertanyaan bagus. Jadi hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai biopolimer itu sendiri, kayu, selulosa, APR, APE, GARD, dan turunannya. Kira-kira secara garis besarnya. Pak, biopolimer itu apa ya, Pak? Ya, teman-teman. Jadi di sini kita akan masuk dari biopolimer. Sebenarnya akan aku jelasin dulu. Biopolimer itu secara umum ialah polimer yang terbentuk dari hewan, tumbuhan, dan juga mikroorganisme yang dari alam. Disebut juga dengan polimer organik atau disebut juga dengan polimer alami. Jadi polimer itu secara umum ialah suatu makromolekul besar yang terbentuk dari susunan unit-unit monomer yang berulang secara sederhana. Jadi polimer alami itu merupakan suatu rantai molekul yang tersusun dari komponen kimia dengan bahan molekul yang besar dengan rantai monomer yang sangat panjang. Nah, biopolimer itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu biopolimer alami dan sintetik. Di mana biopolimer ini yang alami memiliki struktur yang sangat padat dan sangat jelas dengan memiliki bentuk 3 dimensi. Biopolimer hayati ini yang diolah dapat menjadi pengganti biopolimer bahan bakar fosil. Kenapa gitu? Karena bahan bakar fosil seperti gula, pati ini tersusun dari karbohidrat dan protein. Nah, jadi bisa dibilang ini golongan dari glukosa. Sehingga biasanya juga digunakan untuk industri, kemudian industri baik industri farmasi, keramik maupun makanan. Nah, salah satu biopolimer yang paling banyak kita temui di alam itu ialah selulosa. Apa ini selulosa? Selulosa merupakan polimer tanpa cabang yang terikat, merupakan turunan dari glukosa ini yang terikat dengan 1,4 beta glikosida. Nah, selulosa jenisnya ada 3, yaitu alfa, beta, dan gamma. Selulosa sendiri dapat kita temui di alam sangat berlimpah yang diproduksi oleh tumbuhan maupun mikroorganisme, dan juga selulosa ini murah, berlimpah di alam, tentunya biokompatibel dan tidak beracun. Selulosa ini juga ditemui sebagai dinding sel pada kayu dan juga terikat dengan lignin, pektin, dan sebagainya. Nah, yang tadi saya bilang selulosa ini berasal dari kayu. Ada yang bisa bantu saya jelaskan apa itu kayu? Karena ini merupakan dasar dari biopolimer itu sendiri. Bagaimana? Yang bisa tolong angkat tangan. Saya, Pak. Nah, jadi kayu itu adalah bagian atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena proses unifikasi atau pengayuan. Nah, di dalam kayu ini terdapat beberapa komponen sebagai penunjang keberadaan kayu tersebut. Contohnya seperti selulosa, hemiselulosa, lignin, dan juga zat-zat ekstraktif lainnya. Nah, penggunaan kayu ini semakin lama semakin berkembang. Hal ini dikarenakan kayu banyak digunakan pada berbagai macam produk. Salah satu contohnya adalah pembuatan produk biopolimer. Oke, terima kasih. Jawabannya udah hampir benar. Akan saya tambahkan sedikit. Jadi memang kita sangat penting untuk belajar kayu ini karena kayu merupakan dasar dari biopolimer itu sendiri. Selulosa kan seperti kita ketahui merupakan polimer alami yang terdapat di alam yang berbentuk seperti serabut, liar, dan tidak larut dalam air. Selain selulosa juga ditemukan ini sebagai di dalam dinding-dinding pelindung pada kayu, baik pada tangkai dan lain sebagainya pada bagian kayu pada tumbuhan berkayu. Nah, sebelum itu
kayu sendiri akan saya jelaskan ada komponen kimia struktural dan komponen kimia non struktural. Komponen mayor dan minor, yang mana di komponen mayor ini, yang komponen struktural terdapat holoselulosa, lignin, yang dimana berkontribusi dalam kekuatan kayu. Nah, holoselulosa sendiri terdiri dari selulosa dan hemiselulosa. Untuk komponen kimia non struktural itu terdapat inorganik dan juga organik atau kita sebut dengan zat ekstraktif. Nah, di sini komposisi kimia kayu secara umum dapat kita lihat seperti ini. Jadi kandungan dari kayu itu sendiri yang utama itu ada 3 yang berperan paling penting, yaitu lignin, hemiselulosa dan juga selulosa. Masing-masing secara umum itu terdapat 15 sampai 25% untuk kandungan lignin dan 23% sampai 32% untuk kandungan hemiselulosa dan 38 sampai 40% untuk selulosa. Jadi dari kita tahu ya, selulosa itu sangat banyak pada kayu. Hampir setengahnya itu terisi dari selulosa. Nah, untuk secara lebih detail, terdapat lignin yang dapat mengikat dengan erat pada kayu. Jadi lignin ini biasanya terdapat 21% di softwood dan 25% di hardwood. Sedangkan ekstraktif itu sekitar 2-4% pada kayu. Nah, ekstraktif itu terdiri dari contohnya terpenes, resin acids, fatty acids, phenols, dan unsaponifiers. Nah, jadi di sini juga tadi kita dapat melihat komponen-komponen dari ini kan seperti yang saya bilang tadi, dia turunan dari glukosa yang terdiri dari karbohidrat dan protein. Jadi juga di sini dapat hemiselulosa. Hemiselulosa terdiri dari 5, yaitu glukosa, manosa, galaktosa, silosa, dan arabilosa. Nah, biasanya kandungan dari hemiselulosa ini sekitar 35% di hardwood dan 25% di softwood. Sedangkan untuk selulosa sendiri, ini dia sendiri dari 40%. Jadi memang sekitaran 45 sampai 50% pada kayu dan memang merupakan turunan dari glukosa itu sendiri. Apa yang dimaksud zat ekstraktif, Pak? Oke, pertanyaannya bagus. Ada di sini yang bisa bantu jawab pertanyaan teman kalian? Saya, Pak. Zat ekstraktif adalah salah satu komponen penyusun kayu yang bersifat kimia dan berpengaruh secara signifikan terhadap kalor kayu. Umumnya, zat ekstraktif berupa zat yang mudah larut dan biasanya menempati bagian pori-pori kayu. Selain itu, zat ekstraktif juga menempati dinding-dinding sel pada kayu dengan kandungan yang cukup rendah. Beberapa contoh dari zat ekstraktif yang terdapat di dalam bagian kayu berupa zat warna, pektin, gula, tanin, florbetanin, lemak, dan damar. Zat ekstraktif ini dapat larut dalam larutan kimia berupa alkohol, bensin, eter, dan juga air. Oke, apakah ada lagi yang bertanya? Jika tidak ada, saya akan jelaskan mengenai fiber. Jadi fiber itu secara umum ada fiber alami dan fiber buatan. Nah, ada nggak di sini atau ada nggak di sini yang tahu apa itu bedanya antara fiber yang alami dengan fiber buatan? Coba angkat tangan. Saya, Pak, jadi serat alami merupakan bentuk serat yang asalnya diperoleh langsung dari alam. Oleh karena itu, terkadang disebut bahan serat alam. Serat alam dapat diperoleh dari tumbuhan, hewan, dan bahan tambang. Serat ini mempunyai sifat yang hampir serupa, yaitu padat, kuat, gampang kusut, dan tahan disetrika. Pada tumbuhan, serat diambil terutama pada bagian selulosanya. Sementara itu, bagian yang sering diambil seratnya adalah biji, batang, dan daun. Nah, sedangkan serat buatan adalah serat dengan molekul yang disusun secara sengaja oleh manusia. Serat ini jauh lebih mudah untuk diproduksi, misalnya dengan biaya produksi yang lebih murah. Ciri-ciri dari serat buatan ini yaitu kuat dan lebih tahan terhadap gesekan. Oke, bagus. Jadi yang seperti yang teman kalian bilang, tapi Bapak masih kurang puas. Apa ada yang bisa menambahkan untuk contoh produk dan juga perbedaan lain dari fiber alami dan fiber buatan itu sendiri? Saya, Pak, jadi contoh bahan serat alam dari biji adalah kapas atau kapuk. Nah, dari batang yaitu serat jute dan rami, lalu dari daun berupa abaka, sisal, dan daun nanas. Serat alami itu ada pula yang bernilai ekonomis tinggi, yaitu contohnya serat linen, di mana serat linen ini diambil dari tanaman linen yang dalam prosesnya memiliki atau membutuhkan banyak tenaga kerja. Serat linen yang digunakan untuk pakaian atau baju nantinya saat digunakan akan terasa nyaman dan juga sejuk. Lain halnya dengan serat dari hewan, bahan yang diambil adalah serat proteinnya. Contohnya adalah wool dari bulu domba dan juga ada serat sutra dari kepompong ulat sutra. Dan produk yang dibuat dengan serat sutra umumnya memiliki nilai ekonomis tinggi. Sementara untuk serat dari bahan tambang dapat dilihat pada produk asbes. Asbes ini memiliki serat dari mineral jenis aktinolit dan krisatil.
Nah, keduanya memiliki ciri berserabut. Untuk serat buatan, contohnya itu adalah rayon. Serat rayon dapat dipakai untuk membuat pakaian dengan warna serupa dengan wol, sutra, hingga linen. Contoh bahan serat buatan adalah polyester, dakron, dan nilon. Oke, Grit, kamu sangat bagus jawabannya, Chris. Saya sangat suka dengan kelas kali ini, merupakan kelas terbaik yang saya ajar di minggu ini. Beri aplaus untuk kelas ini. Oke, sepertinya udah agak siang ya, tapi kita masih harus lanjut materi selanjutnya. Apa kalian masih kuat? Masih, Pak. Oke, kita coba ya. Semangat! 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 Oke, mantap. Ini dia jiwa muda. Cingnya Pak, gampangnya ini. Wah, kalian pintar-pintar ya, saya lihat ya. Sepertinya saya harus kasih kalian yang lebih susah lagi ya. Gimana kita belajar board aja? Setuju? Saja awal ini. Selanjutnya kita akan belajar mengenai board. Jadi board itu menurut International Organization of Standardization atau ISO merupakan suatu kertas yang memiliki gramatur lebih dari 225 gram per meter kuadrat. Sedangkan menurut Confederation European Paper Industries, yaitu kertas yang memiliki gramatur sebesar atau lebih dari 220 gram per meter kuadrat. Nah, apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk membuat paperboard, cardboard atau board itu sendiri? Jadi paperboard itu yang jelas dibuat dari paper dan paperboard. Jadi apa contoh papernya? Ya seperti newsprint, tissue, bags, towels, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan paperboardnya itu sendiri ada lightboard, corrugating media tubes, drums, milk carton, and extra. Nah, jadi untuk kesimpulannya atau secara singkat, board itu atau paperboard itu adalah suatu kertas yang memiliki gramatur yang tinggi, namun dia thicker atau kekakuan daya serap tintanya itu kecil. Nah, biasanya board ini dia di coating sehingga menjadi tebal. Makanya board ini biasa disebut dengan karton. Kita kenal dalam bahasa sehari-hari karton. Nah, apa tujuan dari paperboard? Paperboard biasanya digunakan untuk packaging. Packaging sendiri seperti kita tahu adalah suatu media atau alat yang kita gunakan untuk melindungi barang atau goods yang kita beli atau kita gunakan. Sehingga juga dari produk goods ini kita harus memiliki packaging atau kualitas dari board yang bagus. Sehingga produk dari quality board yang kita hasilkan juga harus bagus untuk mendukung fungsi dari paperboard itu sendiri. Lalu juga display. Kenapa display penting? Karena tampilan paperboard atau packaging yang unik itu sangat mendukung untuk brand dan marketing dalam pemasaran ataupun penjualan berikutnya. Lalu endurance atau ketahanan dari packaging itu juga sangat penting dari stiffness dan folding. Dimana stiffness ini dari kekakuan paperboardnya dan folding atau dari kekuatan untuk melipat dari board itu sendiri. Lalu ada yang parameter yang sangat penting dalam proses pembuatan paperboard, yaitu furnace dan chemical composition. Jadi seperti kandungan chemical atau kimia yang kita gunakan dalam prosesnya. Lalu juga ada parameter mesin dan selama proses seperti gramatur, moisture, tensile itu kekuatan tarik, kekuatan sobek, burst kekuatan retak, dan juga internal bonding. Jadi ikatan antar serat yang didapatkan dalam proses pembuatan produk sendiri. Dan juga ada density, bulkiness, thickness, dan lain sebagainya. Dan juga penting untuk memperhatikan saran dari customer sehingga kita dapat melakukan perbaikan tentunya ke depannya. Lalu juga parameter yang paling penting dalam board yang harus kita lihat yaitu brightness atau kecerahan, whiteness-nya, derajat putih, shade atau bayangan, dan lain sebagainya. Biasanya di industri sekarang sudah banyak memproduksi board dengan gramaturnya yang rendah, tapi strength-nya itu sama. Strength-nya sama dengan GSM atau gramatur yang tinggi. Jadi tentunya lebih menguntungkan kita dapat memproduksi dengan gramatur yang lebih rendah, tapi strength-nya sama dengan gramatur yang tinggi, sehingga lebih menghemat bahan dan tentunya bahan kimia yang kita gunakan. Jenis paperboard itu ada 5. Di antaranya yang pertama adalah manila board. Nah, manila board ini adalah packaging yang biasanya digunakan untuk barang yang ukurannya relatif kecil, contohnya seperti untuk rokok dan juga kue. Dan yang kedua yaitu whiteboard. Nah, whiteboard ini terdiri dari 3 unit. Di antaranya yaitu ada gray bag, white bag, dan juga graph bag. Nah, untuk gray bag ini adalah packaging yang paling umum digunakan. Sedangkan white bag yaitu packaging yang digunakan untuk barang yang ukurannya relatif besar dan juga banyak dibandingkan dengan manila board sebelumnya.
dan untuk craft bag yaitu packaging yang digunakan untuk barang yang berat. Jadi dibutuhkan packaging yang bersifat kuat. Dan yang ketiga yaitu high quality paperboard. Nah, high quality paperboard ini terdiri dari beberapa, di antaranya yaitu ivory board, one side, both side, dan juga coated card. Nah, packaging ini biasanya digunakan untuk barang-barang yang mewah, contohnya seperti untuk kosmetik, kue, dan juga makanan. Dan untuk yang keempat yaitu adalah colored board. Nah, colored board ini itu terbagi lagi menjadi beberapa jenis seperti one side craft, both side craft, brown board, dan juga gray board. Nah, packaging ini biasanya digunakan untuk secondary packaging. Contohnya seperti dozen cases. Dan yang terakhir yaitu yellow paperboard. Nah, paperboard jenis ini biasanya digunakan sebagai kertas dasar karton kertas yang ditempel. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flow proses dari pembuatan board itu. Terdapat 3 bahan baku fiber atau serat yang digunakan dalam board proses. Yang pertama ialah LBKP atau hardwood, yang kedua NBKP atau softwood, yang ketiga BCTMP mechanical pulp. Nah, di sini tentunya perlakuan masing-masing fiber itu berbeda. Yang pertama ada hardwood, di mana fiber yang didapat berasal dari fiber line dalam bentuk slurry atau yang kita sebut dengan bubur kertas, di mana hardwood ini harus melewati proses di TRPW atau twin roll press washer. Jadi di sini dicuci dan dikentalkan, baru akan menuju atau melewati refiner yang berfungsi untuk menggiling serat agar terjadinya fibrilasi pada serat-serat tersebut. Kedua terdapat softwood, merupakan pulp yang biasa dalam bentuk bell pulp sheet yang di blend terlebih dahulu dalam bell pulper agar dapat digunakan dalam bentuk slurry, kemudian menuju refiner untuk digiling seratnya, tentunya agar terjadi fibrilasi. Dan yang ketiga itu adalah BCTMP. BCTMP ini pulp yang belum pernah dipakai oleh RAPP sendiri dan berbentuk slurry juga seperti hardwood, kemudian menuju refiner, sama tujuannya untuk digiling seratnya agar terjadi fibrilasi yang kita inginkan. Nah, setelah stok tersebut melewati refiner, baru stok akan masuk ke dalam masing-masing mixing tank untuk tiap ply. Terdapat 3 ply di board, yaitu print ply, kemudian midden ply, dan yang terakhir back ply. Untuk komposisi antara print and back dan middle ply dalam mixing tank ini tentunya berbeda juga dikarenakan hanya middle ply yang menggunakan BCTMP atau mechanical pulp. Setelah tahap stock preparation selesai, stok akan dibawa menuju ke mesin chest dari mixing tank dan menuju ke approach flow system atau AFS, yang dimana pada tahapan ini, tahapan print, back, and middle ply tidak boleh dicampur atau tidak boleh digabung kembali. Sehingga terdapat lapisan masing-masing dan mempunyai tangki sendiri dan line pipe sendiri. Pada tahap AFS atau approach flow system, stok akan dicuci, di screening, dan juga didaerasikan untuk dihilangkan air contentnya, dan barulah akan masuk atau menuju ke board mesin. Setelah itu masuk ke headbox, dan masing-masing ply memiliki headboxnya sendiri. Setelah lembaran terbentuk di forming ini dalam kondisi yang masih sangat basah, masing-masing ply akan ditempelin agar menjadi satu sheet yang tebal. Biasanya print and back memiliki gramatur yang sama berbeda dengan middle yang lebih tebal, sehingga print and back gramaturnya berbeda, tapi middle lebih tebal daripada mereka berdua karena penggunaan fiber BCTMP lebih bulky atau membuat thicknessnya tinggi, serta kualitas yang diukur seperti brightness, color akan tertutup dengan print and back dan juga dengan tambahan coating. Setelah lembaran yang sudah bersatu atau 3 ply akan terbentuk di forming, lalu masuk ke press section yang menggunakan 3 buah nip. Kemudian masuk ke pre-dryer yang akan dikeringkan memakai heat transfer dari steam di dalam silinder, barulah kemudian di seam sizer, yaitu dengan penambahan start di permukaan atas kertas. Kemudian tahap after dryer membuat start di seam sizer menjadi kering. Tujuannya agar tidak lengket start tersebut di silinder roll AD. Nah, setelah memasuki tahap pre-calender, hard nip yang digunakan adalah thermo-roll dan hard roll untuk meratakan permukaan kertas sebelum di coating. Nah, hal inilah yang menjadi perbedaan atau yang membedakan tahapan board dengan tahapan paper, di mana setelah di coating akan di coating kembali menggunakan chemical atau juga bahan-bahan kimia tambahan. Nah, coater sebanyak 5 buah dalam proses pembuatan board. Itu setiap coater akan melapisi permukaan kertas dengan side yang berbeda-beda. Contohnya apa? Misalnya gini, coater 1 akan mengcoating bottom side, lalu coater 2 yang akan mengcoating top side, dan coater 3 akan mengcoating bottom side lagi.
Nah, dari sini dan seterusnya akan terus begitu berganti-ganti. Pembagian set yang akan di-coating oleh coater akan ditentukan berdasarkan grade yang akan diproduksi. Masing-masing coater memiliki dryer agar tidak sticky karena bahan baku coating ialah latex dan dapat merusak roll. Coater yang digunakan ialah jet coater dan metering device yang digunakan adalah coating blade. Nah, setelah dari proses-proses sebelumnya, dari tahapan coater tentunya akan menuju ke kalender. Kalender ini sendiri merupakan tahapan final dari pembuatannya, di mana kalendernya akan dilakukan sebanyak 2 kali dengan menggunakan 2 nip atau soft nip dengan thermo-roll dan soft roll. Adapun tujuan utama kita melakukan 2 kali proses calendering yaitu agar produk yang dihasilkan itu glossy dan smooth. Setelah itu masuk ke reel untuk digulung menjadi jumbo roll yang baru nanti akan dipotong kembali di winder menjadi lebih kecil. Nah, pada winder, customer roll dan seater roll di mana CS roll akan langsung menuju customer dalam bentuk roll, sedangkan seater roll akan dikirim kembali ke finishing untuk dipotong kembali dalam bentuk folio dan ukuran-ukuran lain. Nah, sekiranya begitulah proses atau flow proses dari pembuatan board. Berapa menit waktu kita, guys? Habis, Pak. Habis. Aduh, sorry ya, jadi kelewatan nih. Kalau gitu, kita sampai sini saja pertemuan kita hari ini. Besok kita terus ya. Ya. Strawberry on my lips. Hai guys. Hai Jerry. Apa kabar? Baik. Ih, baju baru nih, Bi. Oh iya. Apaan nih yang baru? Biasa, baju tadi yang kamu dalam hari lebaran. Ngomong-ngomong nih ya guys, gue tuh sebenarnya bingung baju kita nih terbuat dari mana sih? Ya walaupun gue tahu sih ini terbuat dari benang, tapi yang jadi pertanyaan tuh asal mulanya gimana? Lo bertanya ke orang yang tepat. Untung kemarin gue ikut seminar tentang pembuatan rayon. Nah, jadi rayon itu adalah serat regenerasi buatan yang mirip seperti serat asli. Bedanya itu, serat rayon ini dibuat oleh manusia, jadi bisa kita setting tuh panjang seratnya seberapa. Oh iya, gue juga tahu tuh tentang serat rayon yang barusan lo bilang. Tepatnya sih gue tahu tentang serat rayon viskosa. Jadi serat rayon viskosa itu bahan baku utamanya pulp dengan komposisinya perbandingan hardwood 90% sama softwood 10%. Maklum lah, softwood itu kan mahal, jadi harus diimpor gitu. Oh, itulah nanti dia masuk lagi ke departemen viskos yang akan diubah dari selulosa hidroksida menjadi alkali selulosa. Nanti juga serat ini harus dilakukan lagi dengan hemiselulosa agar menjadi selulosa santa. Gitu tuh guys. Wah, bener banget tuh. Nah, pasti proses selanjutnya yaitu proses spinning, ya kan? Yoi bro. Nah, jadi spinning itu adalah tempat untuk meregenerasi selulosa santa tadi untuk diubah menjadi selulosa hidroksida kembali. Nah, di proses ini pula juga terdapat tangki yang bertekanan 4,5 sampai 5 bar yang fungsinya yaitu untuk menekan viskos dan juga menampung larutan viskos untuk diubah menjadi long filament. Oke deh, kalau gitu gue lanjutin ya. Jadi di spinning itu ada namanya spinbat yang berisi di larutan H2SO4 pekat, ZnSO4 sama NH2SO4 1,2 sampai 2%. Jadi dalam spinbat itu ada yang namanya spinneret. Nah, spinneret ini terendam dalam larutan yang tadi tuh. Jadi nanti akan membentuk filamen. Dan gue yang lanjutin ya prosesnya. Jadi proses selanjutnya yaitu stretching. Jadi ketika telah membentuk filamen, bakal diberi stretch yang dimana akan dilewati dengan roll yang tegangannya itu berbeda. Jadi tujuannya itu untuk menciptakan perenggangan serat yang akan mempengaruhi kekuatan serat tersebut. Oh iya, dari penjelasan dulu pada nih ya, gue tuh baru ingat, gue pernah baca jurnal tentang rayon. Kalau nggak salah, setelah ini proses pemotongan ya, bener nggak sih? Iya. Nah, bener kan? Setelah proses pemotongan itu akan mengalami proses peregangan yang dimana toh filamen itu akan terpotong dengan ukuran 34 sampai 44 mm. Nah, toh filamen itu akan berubah menjadi fleece forming. Setelah itu apa ya? Gue rada-rada lupa nih.
Setelah itu, flash forming yang telah lu jelasin tadi bakal diinjeksikan dengan steam dan bakal mengeluarkan kandungan CS2. Tapi tetap, CS2 ini dapat direcovery kembali kok, jadi lebih hemat deh. Dengan demikian, flash forming yang dikeluarkan bakal memiliki kandungan CS2 yang lebih sedikit. Tadi di awal ada disinggung tentang larutan asam deh. Itu dicuci atau diapain lagi? Udah jelas dicuci dong. Nama metodenya itu acid free washing atau pencucian bebas asam. Nanti seratnya bakal dibersihkan dari senyawa santan yang tertinggal dan juga larutan swimpan yang ditanya tadi. Nah, temperatur yang biasa digunakan itu 90 derajat Celcius. Lalu dilanjutkan dengan first washing menggunakan soap water, begitu. Nggak cukup sampai di situ, kita harus hilangin sulfurnya juga supaya warnanya cerah. Nah, habis itu baru di washing lagi kayak sebelumnya deh. Tapi nih ya, setahu gua tuh proses pencucian nggak boleh dilakukan sekali. Secara kan bahan kimia yang ditambahkan itu banyak, bukan cuma satu. Mungkin proses pencucian bisa dilakukan berkali-kali. Benar nggak sih? That's right. Jadi setelah itu dilakukan tahap pemerasan sehingga kandungan airnya juga ikut berkurang. Setelah itu juga ada tambahan nih, yaitu seratnya bakalan di bleaching sehingga serat tersebut bakalan lebih putih deh. Nah, setelah itu baru deh masuk ke tahapan pembersihan ulang seperti tadi. Oke deh, akhirnya kita sampai pada proses terakhir, yaitu proses pengeringan atau disebut dengan relaxation. Nah, di proses ini itu dimulai dengan menggunakan tekanan yang rendah ke tekanan yang tinggi. Nah, dari kalian ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Enggak, emang kenapa? Gue tahu nih, pasti supaya seratnya nggak putus kan di tengah prosesnya. Yup, benar banget Freddy. Oh gitu, setelah proses yang panjang, semoga gue nggak lupa ya ilmu yang kalian berikan. Ngomong-ngomong nih, setelah kita dari sini kalian mau kemana? Mau nggak traktir makan? Gue traktir makan. Boleh dong. Makanya nih, makasih buat. Jumpa lagi dengan kami. Nah, kami adalah di salah satu store pakaian. Tujuan kami ingin mencari pakaian yang akan kami gunakan di sehari-hari. Yuk kita cari-cari. Yuk. Apa tuh? Ini bagus deh, yuk. Iya nih, jahitannya juga rapi. Tapi kalian tahu gak sih gimana proses pembuatan benang ini? Gimana ya? Apa ya? Yuk kita tanya teman-teman yang lain. Jir, kau tahu nggak? Kenapa tuh? Pembuatan benang? Tahu Iya. dong. Jadi yang pertama tuh ada yang namanya tahap pemintalan. Nah, kalau nggak salah ada satu yang namanya tahap blowing. Vivi, tahu nggak tahap blowing itu apa, Vi? Oh, tahu dong. Jadi blowing itu terjadi pembukaan serat, pembersihan, dan pencampuran serat. Nah, mesin ini akan berjalan sepanjang laydon yang telah terpasang atau sebanyak 62 bel poliester sehingga terjadi pencampuran yang merata. Nah, yuk Grace, coba dong lanjut. Gue lupa ini tahap apa, tapi setahu gue sih setelah tahap blowing ada tahap di mana proses pembersihan, penguraian serat, dan pemisahan antara serat pendek dan serat panjang. Kemudian diuraikan menjadi serat-serat tunggal dan cara penggarukan antara wire yang berbentuk gerigi kecil dan jarum-jarum yang banyak yang disebut dengan top flat. Nah, kalau itu tahap carding sih. Tahap carding ada beberapa manfaat. Yang pertama, carding action, di mana berfungsi sebagai penggaruk serat di antara kedua bagian permukaan yang tajam, yang mempunyai kecepatan yang berbeda. Nah, yang kedua ada sebagai pembersih, di mana kotoran akan dibuang dengan menggunakan alat yang bernama teken, dengan menggunakan gaya sentrifugal, dan kotoran akan terlepas dari serat. Yang ketiga ada digunakan untuk pembentukan sliver. Serat individu akan membentuk lapisan tipis dan lembut dan akan ditumpukkan pada drum besar yang disebut dengan can carding. Masih banyak lagi manfaatnya sih, tapi aku cuma ingat itu aja. Tadi ada pembentukan sliver ya? Bukannya itu ada di proses drawing ya? Karena di drawing kan ada perangkapan, penarikan, dan peregangan sliver, yang dimana itu lebih merata.
Ya, pembentukan sliver memang terjadi di carding, tapi pada tahap drawing, perangkapan yang tadi lo maksud itu berfungsi untuk menutupi kelemahan dari sliver yang dihasilkan dari proses carding. Dan setahu gue nih ya, sliver carding yang dihasilkan yaitu jumlahnya 6-8 itu akan disatukan dengan ditarik oleh 3 pasang roll penarik yang kecepatan permulaannya itu berbeda, guys. Oh, jadi gitu. Asik juga nih pembicaraannya. Jadi nggak sia-sia deh ikut jalan-jalan kali ini. Iyalah bro, kita kan kesini sambil belajar dong. Lu kira kita kesini nggak dapat apa-apa gitu? Iya sih. Ayolah, bisa aja ngomongnya. Tapi nih ya, aku bingung. Sebenarnya perbedaan tahap combing dan carding itu apa ya? Karena di tahap combing juga terjadi proses pemisahan kotoran dan terjadi proses pemisahan serat. Dan tahu nggak sih apa bedanya? Kalau menurut aku nih ya, combing itu juga ada proses pemisahan serat, yaitu tepatnya serat pendek. Terus meluruskan dan juga mensejajarkan serat-serat panjang agar dapat dihasilkan benang dengan kualitas yang bagus. Jadi menurut aku nggak ada bedanya tuh. Oh gitu. Tahu nggak ini apa? Ya, ini tuh roving. Jadi di sini tuh ada proses penggulungan. Nah, dalam alat roving ini ada beberapa part-part. Nah, mau nggak aku jelasin? Boleh, boleh. Boleh juga sih lo kasih tahu, hitung-hitung bagi ilmu kan ya. Nih, gua kasih tahu. Jadi bagian-bagian terpenting dari mesin roving itu, yang pertama adalah drafting system. Nah, mesin ini terdiri dari 3 button roller, 2 buah top roller, dan 1 set cradle. Kedua top roller dan cradle tersebut merupakan bagian dari pendulum arm yang dipasang sebagai alat drafting pada mesin tersebut sebagai penghantar sliver pada saat drafting terjadi. Mesin tersebut dilengkapi dengan 2 kondensor dan 1 floating kondensor, sehingga proses drafting dapat berjalan dengan baik. Nah, yang kedua adalah penggintiran atau pemberian twist. Twist yang diberikan oleh mesin tersebut tidak terlalu besar, hanya sekedar agar roving yang dihasilkan cukup kuat waktu ada proses di ring frame. Alat yang dipakai saat pemberian twist tersebut adalah flyer, di mana pada ujung atas flyer tersebut dipasang twist cap yang berfungsi sebagai penambah twist palsu terhadap roving yang diproses, sehingga proses roving bisa berjalan dengan baik. Nah, yang ketiga ada penggulungan. Penggulungan ini terjadi pada mesin simplex, di mana ada perbedaan antara kecepatan bobin dan kecepatan flyer. Gitu deh setahu gue nih ya. Kalau mau tahu lebih detail lagi, bisa cari di perpus aja deh. Banyak di sana buku-buku. Baca aja satu-satu. Jadi winding apa dong, Yu? Nah, jadi winding itu adalah membentuk gulungan lebih besar dan menghilangkan benang-benang yang lemah dan yang tidak merata dari winding ring spinning menjadi gulungan yang lebih besar dan membentuk cones. Oh, gitu ya. Iya. Guys, pembicaraan kita ini seru, tapi kenapa kita muter-muter di sini aja sih? Ya juga ya. Iya. Yuk, kita pulang yuk. Yuk. Sekian dari hasil vlog kami hari ini. See you. Dah. You know just what you do to me. Play my emotions like. Hai guys, kalian tahu nggak aku lagi ada di mana? Yap, bener banget, aku lagi di perpustakaan. Kalian penasaran nggak sih kenapa buku-buku ini punya gambar dan tulisan? Penasaran nggak? Nih, teman aku bakal bantu jelasin. Wait, ada apa tuh? Tahu nggak kenapa buku itu ada tulisan dan gambarnya? Kebetulan banget nih teman-teman. Aku lagi ngerjain tugas dan bakalan ngeprint, jadi langsung aja ya aku jelasin ke teman-teman bagaimana printing itu. Sebelum itu aku ngeprint dulu. Oke. Nah, jadi printing itu kita akan menggunakan mesin cetak yang namanya printer. Tapi secara umum printing itu adalah kegiatan memproduksi secara massal objek atau karakter. Printing itu secara industri memproduksi secara massal objek atau karakter, tulisan atau gambar di atas suatu kertas dengan menggunakan tinta dengan menggunakan mesin cetak yaitu printer. Sudah banyak hasil-hasil dari printing itu. Nah, contoh printing itu seperti ini. Jadi, sebuah karakter ataupun tulisan bisa dapat berupa angka, berupa huruf, dan juga bahkan gambar dapat kita cetak di atas kertas menggunakan mesin cetak ini. Sudah banyak miliaran hasil cetak seperti buletin, brosur, poster, surat undangan, dan lain sebagainya. Printing ini merupakan suatu penemuan yang paling berguna dan penting dalam peradaban kita. Kenapa tidak? Karena printing ini merupakan suatu
alat atau media yang dapat mengapresiasikan atau menggunakan pemikiran kita secara luasa untuk menyampaikan informasi kepada orang-orang. Gimana guys? Apakah kalian sudah paham mengenai printing ini? Terus apakah kalian sudah mengetahui jenis-jenis printing? Hai teman-teman, jadi ini dia salah satu contoh dari printing, yaitu flexografi atau bisa disebut dengan flexo. Pasti teman-teman bertanya-tanya nih, apa itu flexografi? Biar aku jelasin ya. Jadi, flexografi itu adalah bentuk proses pencetakan yang memanfaatkan proses acuan secara fleksibel. Flexografi ini merupakan bentuk pengembangan dari proses letterpress yang biasanya digunakan untuk mencetak pada berbagai jenis bahan. Contohnya seperti plastik, kertas, dan juga aluminium foil. Proses pencetakan flexografi dimulai dari ink fountain ruler, Anilux ruler, plate cylinder, grill paper feed atau paper delivery impression cylinder, dan yang terakhir adalah print. Nah, pada prosesnya, tinta yang berasal dari bak tinta akan ditransfer ke Anilux ruler melalui fountain ruler. Kemudian, dari Anilux ruler akan ditransferkan ke plate cylinder. Nah, dengan bantuan roll, media cetak akan dipres guna memindahkan tinta pada saat terjadi kontak dengan plat. Pastinya kalian bingung kan percetakan letterpress itu apa? Sini aku jelasin. Nah, percetakan letterpress adalah percetakan yang relief, yang dimana pada proses percetakan ini menggunakan mesin khusus untuk tinta yang terangkut pada lembaran kertas akan dicetak berulang kali. Nah, contoh dari alat tersebut seperti ini nih, ini dan ini. Nah, gimana sih cara kerjanya? Jadi, pada proses percetakan letterpress tentunya menggunakan acuan. Acuan tersebut berupa pola dan tulisan yang terbuat dari kertas. Acuan akan diletakkan di atas meja press dan akan direkatkan untuk menghindari pergeseran. Selanjutnya, waktu memulai percetakan. Acuan yang berada di atas meja press akan diberikan tinta dan akan diletakkan kertas di atas permukaan acuan dengan menekan kertas sehingga tinta dari permukaan acuan akan pindah ke atas kertas dan akan menghasilkan press yang diinginkan. Nah, kalau yang ini contoh dari rotograph, yaitu proses teknik cetak direct printing, di mana tinta langsung tertransfer ke substrat dari sel kecil yang ada di silinder grafur yang telah terbentuk dengan proses etching atau goresan di atas surface silinder. Nah, silinder berputar di bak tinta dan area cetak yang membawa informasi terisi tinta dan kemudian disaput oleh Dr. Black. Sehingga sel yang berada di silinder terisi dengan tinta dan substrat yang melewati silinder akan tercetak dengan bantuan rubber atau yang kita sebut dengan impression roller. Sehingga tinta pada tiap sel akan tertransfer. Nah, alat utama dari rotographer terdiri dari bagian-bagian utama antara lain printing cylinder, Dr. Blade, impression roller, inking system, dryer system. Secara sederhananya, mekanisme cetak rotographer adalah grafur silinder atau silinder yang telah di-engrave akan dibenamkan di dalam tinta sehingga pori-porinya akan berisi dengan tinta. Kemudian supaya persebaran tintanya itu rata akan dikikis menggunakan Dr. Blade. Nih contoh alatnya. Hai, ini nih contoh dari litografi. Tahu nggak apa itu litografi? Nah, jadi litografi ini merupakan suatu teknik cetak dengan menggunakan pelat yang datar sebagai acuan cetak. Litografi secara definisi merupakan menulis di atas batu atau stone writing. Cetak offset merupakan teknik cetak yang populer di kalangan masyarakat dan digunakan untuk mencetak majalah, poster, buku, pamflet, annual report, dan beragam cetakan lainnya. Kalau ini hasil dari screen printing, yaitu teknik cetak dengan menggunakan media screen untuk menghantarkan tinta ke kertas atau media yang akan dicetak. Dikenal sebagai screen printing, seal screen, seriografi, dan serigraph. Gambar pada screen sablon tersebut dihasilkan melalui proses afdruk secara manual. Setiap warna yang dihadir pada produk menggunakan screen yang berbeda. Jika sablon tersebut memiliki 3 warna, seperti pada baju ini, memiliki 3 warna yaitu warna hijau, warna biru, dan warna putih. Maka screennya pun juga ada 3, yaitu screen putih, screen hijau, dan screen biru. Proses ini dikenal juga sebagai proses pecah warna. Tahu nggak sih, teknologi digital printing merupakan teknologi zaman modern kita ini yang akan mengolah suatu kerja kita dari suatu perangkat seperti komputer ataupun laptop yang akan dicetak menggunakan mesin cetak yaitu printer terhadap di atas permukaan suatu material atau benda fisik seperti kertas.
Biasanya penggunaan printing ini digunakan dalam percetakan dengan volume atau jumlah yang tertentu atau terbatas. Namun hasil yang dihasilkan akan bagus dengan akurat. Percetakan ini tidak selalu dikaitkan dengan industri percetakan, namun juga dengan industri periklanan, baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Macam-macam jenis printing biasanya dikategorikan berdasarkan jenis printer yang digunakan. Yang pertama ialah inkjet printer, di mana printer ini paling banyak digunakan untuk keperluan bisnis dan banyak ditemui di rumah-rumah atau di kantor. Inkjet printer ini paling umum digunakan di usaha seperti untuk fotokopi. Usaha fotokopi paling banyak menggunakan inkjet printer. Namun juga inkjet printer ini banyak digunakan untuk usaha-usaha UMKM lainnya seperti pencetakan MUK, pencetakan tulisan dan kertas seperti yang saya cetak untuk tugas saya tadi, pencetakan foto, pencetakan surat undangan, dan lain-lainnya. Terus ada lagi nih digital printing, tapi apa ya guys? Mesin digital printing, aku tahu. Mesin plotter atau plotter mesin ini merupakan mesin digital printing yang dipakai untuk mencetak suatu media yang lebar. Mesin ini ada dalam bermacam merek serta juga ukuran. Ada yang 1,5 meter, ada yang 3,2 meter, ada juga yang 5 meter. Nah, selain itu, dia juga memiliki banyak jenis tinta yang dipakai, mulai dari jenis tinta dye atau pigmen, ekosolvent, solvent, dan UV. Masing-masing dari tinta itu mempunyai kekasan masing-masing sesuai dengan pilihan kita mau pakai yang mana. Selanjutnya ada digital offset. Nah, mesin ini merupakan mesin digital printing yang bisa menghasilkan cetakan dengan ukuran A4 hingga A0. Kadang mesin ini dipakai untuk mencetak peta, cetak kalkir, buku, dan lain sebagainya. Mesin ini bisa bekerja dengan cepat untuk mengeluarkan cetakan sesuai dengan rancangan atau desain yang diinginkan. Nah, alatnya kayak gini nih. Nah, selanjutnya ada flatbed printing. Macam-macam digital printing ini dispesialkan untuk mencetak di media yang tebal, seperti kayu, keramik, kaca biasa, dan kaca akrilik. Dengan memakai teknologi dari tinta UV, maka mencetak dengan memakai printer flatbed dapat langsung kering dengan sekejap dan gambar dapat bertahan untuk jangka waktu yang lama. Nih contoh alatnya. Nah, terus ada juga nih 3D printing. Jenis printing ini mulai diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 2013. Meskipun baru, 3D printing ini banyak diaplikasikan di berbagai perusahaan. Jenis mesin printing ini memakai bahan fotopolimer serta bisa menghasilkan objek 3 dimensi yang sesuai dengan kemauan konsumen. Jenis printing ini memang belum banyak yang menggunakannya dikarenakan kebutuhan dari pasar yang sedikit. Mungkin saja jika 3D printing ini banyak yang meminatinya, maka 3D printing ini akan menjadi primadona di dunia percetakan. Nah, alatnya seperti ini nih. Terus ada juga sablon digital, yaitu teknik cetak digital dengan sablon yang tergolong baru di dunia percetakan. Namun sangatlah terkenal karena biaya operasional yang murah serta bersahabat. Mesin ini dapat langsung mencetak di atas permukaan media seperti kain, katun, dan polyester. Tipe printer satu ini memakai tinta neo pigment kornit yang dapat menghasilkan kualitas cetak yang sempurna. Nah, alatnya seperti ini nih. Kalian tahu nggak guys dengan yang namanya non-impact printing, yaitu sebuah metode cetak modern dengan acuan cetak yang tidak tetap. Non-impact printing ini tidak menggunakan plat ataupun blok sebagai acuan printingnya. Adapun contoh yang sering kita jumpai dari non-impact printing ini adalah printer inkjet. Contohnya seperti yang ada di sebelah kanan saya ini. Nah, printer ini biasanya digunakan untuk mencetak dokumen-dokumen di rumah ataupun di kantor. Sistem cetak dari non-impact printing ini dikontrol oleh image processor yang mana ia akan mengubah file cetak menjadi data-data digital yang kemudian akan digunakan sebagai acuan cetak. Non-impact printing ini memiliki beberapa teknologi, diantaranya yaitu yang pertama, elektrofotografi, yaitu sistem cetak yang tidak menggunakan plat. Teknologi ini masih sering digunakan hingga pada saat ini karena mampu mencetak informasi yang berbeda dengan satu perintah cetak multiwarna. Adapun contoh alat yang menggunakan teknologi ini adalah diskjet printer. Yang kedua, ionografi, atau bisa disebut juga dengan pemindah ion atau elektron. Ionografi ini mencetak gambar dengan menggunakan catering elektron yang menghasilkan muatan negatif pada permukaan non-konduktif. Permukaan non-konduktif ini terdiri dari sebuah drum dengan dielektrik permukaan aluminium oksida yang berfungsi untuk menarik serum magnetik. Yang ketiga, magnetografi. Teknologi ini mirip seperti teknologi sebelumnya, yaitu ionografi.
Namun bedanya pada magnetografi ini menggunakan drum magnetik. Magnetografi ini biasanya digunakan untuk mencetak tiket dan juga barcode. Selanjutnya adalah inkjet, yaitu dengan menggunakan cartridge yang mana tintanya akan disemprotkan pada permukaan yang akan dicetak berdasarkan data-data digital yang ada pada komputer. Selanjutnya yang kelima yaitu termografi. Sesuai dengan namanya yaitu termo, jadi teknologi ini memanfaatkan panas untuk mentransfer data-data digital menjadi warna. Dan yang terakhir yaitu fotografi. Nah, teknik cetak ini digunakan untuk mencetak foto konvensional di ruang gelap dengan menggunakan kertas khusus yang peka terhadap cahaya. Sedangkan berdasarkan reproduksinya, non-impact printing ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu cetak statis dan juga cetak dinamis. Yang mana cetak statis ini, informasi yang sama dicetak dalam jumlah banyak dan berulang-ulang. Sedangkan cetak dinamis, informasi yang dicetak dapat bervariasi pada setiap lembarannya. Proses pencetakan flexografi dimulai dari ink fountain ruler, Anilux ruler, plate cylinder, grill paper feed atau paper delivery impression cylinder, dan yang terakhir adalah print. Nah, pada prosesnya, tinta yang berasal dari bak tinta akan ditransfer ke Anilux ruler melalui fountain ruler. Kemudian, dari Anilux ruler akan ditransferkan ke plate cylinder. Nah, dengan bantuan roll, media cetak akan dipres guna memindahkan tinta pada saat terjadi kontak dengan plate. Non-impact printing memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan teknik percetakan konvensional lainnya. Yang pertama, non-impact printing mencetak dalam bentuk yang cukup banyak ataupun yang sedikit dan memiliki nilai yang ekonomis ketika digunakan untuk mencetak file satuan. Yang kedua, bersifat unik dan mampu mencetak hasil yang berbeda sesuai dengan orderan. Yang ketiga, data digitalnya dapat dicetak bersamaan dimanapun dan kapanpun. Dan yang keempat, datanya dapat dicetak dan dapat diubah sewaktu-waktu. Gimana? Kalian sudah paham bukan? Demikian video dari kami. Thank you for watching. Like and subscribe. See you.